intensitas badut jalanan sebenarnya sudah mulai berkurang di Kota Umbago. Bagaimana memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Halo sahabat, kembali lagi di Rangkum Ruang Ngobrol Hukum bersama saya, Angga Rashid, mahasiswa Universitas Pemuda Kota Umbago, Prodi Hukum Bisnis, yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai host. Nah, di Rangkum kali ini, kita akan mengangkat suatu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dari kacamata hukum. Dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di Kota Umbago, terdapat sebuah fenomena menarik, di mana di setiap perempatan-perempatan lampu merah yang ada di Kota Umbago itu dihiasi dengan potret gambaran dari adanya badut-badut jalanan yang menghibur kita semua. Namun di balik wajah-wajah lucu badut tersebut terdapat sebuah fakta yang agak menyayat hati, di mana pekerja jalanan mayoritas merupakan anak di bawah umur. Nah, kita bisa lihat dari berita yang di sini, Pikiran Rakyat DMR, itu pada tahun 2024, Satpol PP bersama DP3A gencar-gencar melakukan razia dan pembinaan. Namun, berulang kali dilakukan pembinaan, berulang kali dilakukan penangkapan, tidak ada efek jerah kepada para pelaku penyewaan kostum badut. Mengingat pekerja dalam hari ini anak di bawah umur menjadi pekerja badut jalanan, dan itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak, karena mengacu pada landasan hukum tersebut, eksploitasi anak bukan hanya semata-mata terkait dengan kekerasan fisik, tetapi juga dengan dorongan ekonomi. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, tokoh muda yang sangat peduli dengan anak muda, tokoh muda yang sangat peduli dengan anak kecil, tokoh muda yang sangat peduli dengan perkembangan situasi ekonomi yang ada di Kota-Kota Umbago. Ya, kita sambut Bapak Refli Setiawan Mamonto. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Buat yang belum tahu, kebetulan kalau saya biasanya manggilnya Kakak. Bagaimana itu Pak De? Alhamdulillah. Kakak. Beda pula masih dapat ya muda begitu. Dapat yang muda. Memang masih muda. Ya. Beliau ini merupakan sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Umbago dan juga ketua fraksi PKB DPRD Kota Umbago. Jadi portofolionya ya sangat aktif sekali, apalagi juga mahasiswa juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Jadi terkait dengan isu-isu sosial hatam lah. Gimana kira-kira? Insya Allah. Jadi kira-kira Kak, terkait dengan fenomena yang ada, apakah Kak sendiri menyaksikan fenomena itu di lingkungan sekitar? Baik, sebelumnya jangan terjebak dengan host, karena host ini kadang suka melebih-lebihkan sesuatu. Tapi untuk beberapa kepercayaan yang diembankan oleh termasuk partai dan juga masyarakat, khusus di Dapil 2 Kota Umbago Timur, ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengambil peran lebih lah, kira-kira itu. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh host berkenaan dengan fenomena badut jalanan, memang ini banyak kira-kira kita temui, khususnya mungkin di beberapa titik yang ada di Kota Umbago. Kira-kira kalau menurut pribadi saya, memang ini merupakan dampak dari ekonomi hari ini di Kota-Kota Umbago. Namun secara kebijakan ini tentu penting lah kira-kira untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang berikut, bagaimana kira-kira ada solusi alternatif agar supaya fenomena ini tidak menjalar. Khawatirnya jangan sampai aktivitas badut jalanan ini kemudian akan dianggap oleh beberapa kelompok masyarakat atau mungkin anak-anak
bahwa ini semacam sumber pendapatan, sehingga aktivitas untuk ya memang ini kalau mau dikatakan secara tidak langsung ada semacam pendapatan yang didapatkan oleh Penyewa para badut jalanan, baru yang kedua oleh penyewa kostum. Namun perlu kita ketahui bahwa Kota Mobagu ini dari beberapa waktu yang lalu di zaman pemerintahan yang lama ini kira-kira menjadikan Kota Mobagu ini sebagai kota layak anak. Iya. Sehingga kalau kita bicara tentang kota layak anak, maka kira-kira untuk aktivitas-aktivitas anak di bawah umur yang kemudian entah mungkin ini dieksploitasi atau mungkin berpemahaman atau berpemikiran bahwa ini adalah sumber pendapatan yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga, ini perlu untuk dikaji, ini perlu untuk diperhatikan pemerintah agar supaya yang pertama anak-anak ini secara pendidikan masih fokus, karena kan usia yang kita lihat hari ini rata-rata di bawah umur, dan juga tentu pastinya anak-anak ini masih duduk di bangku sekolah. Dan jika kemudian aktivitas badut anak ini diorganisir atau difasilitasi oleh sekelompok orang, maka ini juga perlu untuk diidentifikasi, dicarikan solusi hukumnya. Atau bagaimana kemudian pemerintah daerah melahirkan sebuah peraturan yang nantinya entah mungkin mungkin saya tidak terlalu tahu lah kira-kira apakah ini sudah ada peraturan daerahnya atau belum. Tapi yang pasti ini penting untuk pemerintah menyediakan payung hukum agar supaya aktivitas-aktivitas yang ini bukan juga meresahkan, tapi aktivitas anak di bawah umur ini kira-kira tidak berkelanjutan, agar supaya tidak menjamur di kalangan masyarakat. Jadi fenomena ini tidak semakin membesar karena kan sebelum setahu saya itu kan Kak, pasca maraknya razia yang dilakukan oleh Satpol PP, pasca pembinaan yang dilakukan oleh DP3A dinas terkait, itu intensitas badut jalanan sebenarnya sudah mulai berkurang di Kota Mobagu. Tapi entah kenapa 2024 akhir hingga sekarang itu mulai marak kembali. Dan kalaupun ditelusuri orangnya yaitu itu saja. Terus kalau berdasarkan perbincangan dengan pelaku badut jalanan, dalam artian di sini bukan kita mengkriminalisasi anak, tapi selaku oknum yang menjadi pekerja di situ malah mengatakan bahwasanya itu sama dengan penyewaan sebelumnya. Mekanismenya penyewaan badut, penyewaan kostum, terus mereka pakai untuk mereka mangkal di tempat-tempat keramaian. Nah, ada tadi yang menarik, cuman kayaknya kalau kita bicara-bicara di mahasiswa kan Kak tahu sendiri pernah mengalami, kalau orang diskusi begini harus ada sesuatu yang menggairahkan, menggugah orang saraf untuk berpikir, imajinasi untuk supaya kayaknya Pade boleh kopi Pade? Ya pokoknya yang manis-manis ini boleh. Manis-manis boleh. Oke, mungkin tim produksi boleh hadirkan kopi dulu. Oke, mungkin asli-asli dari sini nggak? Asli-asli dari sini nggak? Serius ini nggak? Maksudnya kaget sama dengan orang memang podcast asli-asli ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian kalau ada yang mau sponsor bisa layoutnya mungkin di sini nanti. Boleh sekalian promosi gitu. Mungkin boleh mau rasa dulu. Dicicip. Oke. Jadi ini Marnya sudah lebih dari mana?
Kan Kak Zelan tadi yang manis-manis tuh. Cuman pas kita minum kopi ini, pas saya minum kopi ini, teringat sebuah teori sosial, ini teori fungsionalisme struktural. Bahaya nih kopi ini berarti. Nah, artinya begini Kak, apa? Fenomena badut jalanan, terutama yang melibatkan anak-anak, mungkin dapat dianalisis sebagai bagian dari disfungsi sosial. Karena berdasarkan teori itu, setiap elemen masyarakat memiliki fungsinya sendiri. Ya anak-anak tentunya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang harus menjalankan fungsinya, yaitu yang di mana fungsinya itu telah dijamin oleh undang-undang, yaitu hak untuk meraih pendidikan, hak untuk bermain. Nah, dan keluarga di situ dalam arti orang tua mengambil peran untuk dari sisi ekonomis. Nah, yang menarik di sini Kak, kan sempat disinggung persoalan ekonomi. Nah, kira-kira ada enggak solusi, kira-kira solusi atau gebrakan yang bisa diambil, baik itu dari mungkin dari partai atau mungkin dari DPRD sendiri atau mungkin dari pemerintah yang mampu menjamin ekonomi dari orang tua para, kalau bisa dikata ini korban ya, para badut jalanan, anak pekerja badut jalanan, ini bisa dikatakan korban ya. Kira-kira ada enggak jaminan ekonomi agar anak ini fokus kepada hak-haknya, tidak lagi berpikiran untuk mengais rezeki. Karena ya kalau mengacu juga pada Karl Marx kan ini bentuk dari ketimpangan sosial, yang dimana anak-anak dengan ekonomi yang cukup, orang tua yang cukup mapan, mungkin tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik kita ini. Kira-kira ada enggak Kak? Ya, jadi memang kopi ini luar biasa karena anggap pertanyaan lagi sangat mendalam. Terima kasih dulu yang antar kopi tadi. Antar kopi tadi, sahabat Rudy ya. Paling yang meyakinkan dia nggak bikin kopi. Jadi di teori manapun nggak, di teori sosial manapun pasti kira-kira kalau untuk eksploitasi anak ini pastinya menjadi semacam perhatian yang tentu serius. Kemudian kalau kita kaitkan juga dengan persoalan ekonomi, pastinya ini menjadi sebuah fenomena dan juga diperlukan semacam solusi yang dihadirkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat bahwa anak-anak ini kan memang anak-anak yang tentunya usia anak sekolah lah kira-kira sekolah. Mirisnya kan Kak, maksudnya di saat razia yang dilakukan oleh Pol PP itu, harusnya itu jam-jam dorang sekolah. Ya, mirisnya lagi aktivitas badut jalanan, atau badut anak jalanan ini apa? Anak pekerja badut jalanan. Anak pekerja badut jalanan. Ini terjadi di aktivitas di waktu jam sekolah. Jam sekolah. Yang harusnya anak-anak ini yang memang masih ada di lingkungan sekolah, dalam arti mengikuti jam pelajaran gitu. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan persoalan ekonomi, maka bisa kita pastikan bahwa anak-anak ini tentunya adalah orang tuanya kira-kira adalah orang tua yang secara ekonomi pastinya memiliki keterbatasan atau mungkin kekurangan. Bisa kita katakan bahwa secara kesejahteraan orang tua dari badut-badut ini, anak-anak yang berperan sebagai badut jalanan ini pastinya ya memiliki kekurangan secara pendapatan, kemudian kesejahteraannya tentu bisa dikatakan jauh dari kata layak. Sehingga inilah opsi yang diambil. Khawatirnya tadi, anak-anak ini pastinya tidak bersekolah. Nah, ketika anak-anak ini tentu tidak bersekolah, maka fungsi penyelenggara pemerintahan dalam hal ini pemerintah Kota Mobagu terkait dengan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak
ini perlulah kira-kira untuk dilakukan penguatan kembali. Nah, di 2025 khususnya ini tentu juga dari kami, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ini berupaya kita dorong bersama agar supaya pemerintah di kepemimpinannya Pak Dr. Weni Gaib bersama dengan sahabat Randy Firjiawan Mangkat selaku pimpinan daerah, ini kemudian dapat kita sama-sama rembukan dan sama-sama kita carikan solusi. Sepengetahuannya kita ini enggak ya, sepengetahuannya saya bahwa ini tentu menjadi juga semacam fokus di pemerintahan The Winner untuk bagaimana peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak salah di dalam perencanaan penganggaran yang ada di tahun 2025 ini adalah bagaimana kita menyasar juga masyarakat-masyarakat miskin atau yang prasejahtera, bagaimana agar supaya kita bisa mendorong secara ekonominya. Kemudian yang kedua di pendidikan, bagaimana agar supaya seluruh anak-anak yang ada di kota-kota Mobagu ini dapat mengenyam pendidikan, wabil khusus pendidikan yang ada di sekolah dasar. Karena ini adalah modal awal. Kira-kira wajib belajar lah. 9 tahun ya, wajib belajar 9 tahun. Enggak, kalau di pemerintahannya Pak Dokter sama dengan Pak sahabat Randy Firjawan Mangkat ini, kita bagaimana memproyeksikan kota Mobagu ini menjadi kota yang cerdas. Kota yang memang memiliki kualitas SDM yang di atas rata-rata. IPM-nya, Kak. Ya, bahkan pemerintah kota-kota Mobagu ini kemarin sudah menjadi bagian dari 5 kabupaten kota yang ada di Bola Mongondo Raya. Bagaimana agar supaya adanya tadi universitas negeri. Nah, kita sudah memikirkan sampai dengan ke universitas negerinya. Universitas negeri ini ada berarti dari bawah lah kira-kira kita dorong bagaimana supaya memang benar-benar Polaang Mongondo Raya ini secara kualitas pendidikan ini memang benar-benar mampu bersaing dengan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara lah kira-kira. Secara indeks IPM inilah kira-kira bisa meningkat toh. Secara ekonominya juga meningkat, pendapatan masyarakatnya juga akan lebih baik. Kita juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengawal juga pemerintahannya The Winner ini, Pak Dokter sama dengan Pak Randy. Ini bagaimana supaya produk-produk kebijakan yang keluar dalam perencanaan daerah untuk dianggarkan, bagaimana memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok tertentu, tidak hanya dinikmati oleh satu golongan, tapi memang benar-benar merata, benar-benar dari timur, utara, selatan, dan barat, ini memang benar-benar bisa dinikmati oleh jangan asal itu. Kalau sama-sama ini semua talai. Mari kira-kira Pak Dokter dengan Bung Randy, sahabat Randy ini fokusnya di situ di 3 aspek. Artinya kan Kak, tadi kan juga sempat disinggung persoalan universitas negeri. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi ekonomi di kota-kota Mobagu atau di Bola Mongondo Raya, khususnya di kota Mobagu, ada kekhawatiran tersendiri. Kekhawatirannya apa? Nah, kehadiran universitas negeri itu di kota Mobagu, di Bola Mongondo Raya, belum tentu mampu meningkatkan IPM. Karena pun orang yang akan bersekolah adalah orang yang memang yang punya uang saja untuk bersekolah, kecuali itu pun dibeasiswakan. Nah, jadi kalau maksudnya ini teman-teman kalau untuk kuliah di UNDIKA, saat ini kami membuka program mulai dari 5.500.000 kuliah sampai selesai, oke? Nah, ini dapatnya salah lagi kalau
mau bahas Universitas Negeri kok di UDK. Enggak. Jadi begini, Pak Rektor kemarin, mohon maaf sebelumnya, Pak Rektor juga menyampaikan mendukung Universitas Negeri. Susah ya Diktor potong. Sudah ada urusan. Aman. Oke, menarik sekali karena memang salah satu untuk meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia, tentunya juga dibutuhkan kehadiran perguruan tinggi negeri PTN. Nah, hanya saja Kak, untuk fenomena kali ini terkait dengan latar belakang sosial, terkait dengan faktor ekonomi yang mendorong agar anak-anak yang harusnya itu usia sekolah tapi malah terlibat, malah menghabiskan waktu untuk mengais rezeki. Haruskah ada kebijakan khusus dari pemerintah kota atau dibuatkan, kalau perlu dibuatkan perwako, peraturan wali kota yang mengatur agar pekerjaan anak di bawah umur itu dia betul-betul ditindaki. Dengan juga memikirkan aspek solusi. Kalaupun mereka merasa itu adalah salah satu cara untuk mereka mendapatkan jajan, ya kita juga harus mampu menghadirkan solusi. Nah, kira-kira urgensinya itu untuk mendorong IPM itu hal yang paling salah satu hal yang urgent karena kan pendidikan dasar Kak. Nah, kira-kira dengan perkembangan UMKM di Kota Umbagu bisa ndak kita sinergiskan dua persoalan ini, di mana UMKM itu menjadi salah satu ladang solusi untuk persoalan ini. Ya, jadi begini, terkait dengan pertanyaan tadi Kak, apakah kita harus semacam mengeluarkan peraturan wali kota? Peraturan wali kota ini kan sebenarnya sudah ada terkait dengan kota layak anak. Kota Umbagu ini kan sudah beberapa kali menerima semacam penilaian dan mungkin ada juga apresiasi dari pemerintah pusat terkait dengan upaya dari pemerintah Kota Umbagu ini agar supaya memang benar-benar menjadi kota layak anak. Kalau seandainya kemudian kita tarik berkaitan dengan kebijakan yang ada atau regulasi yang mengatur itu, maka dinas yang tentu berkaitan, ini kan ada beberapa dinas yang penting lah kira-kira untuk memperhatikan ini. Dinas Pendidikan, DPP3A, kemudian Dinas Sosial mungkin. Dinas Sosial. Nah, itu kira-kira dinas yang nantinya akan mengambil peran untuk bagaimana supaya solusi alternatif terkait dengan bagaimana supaya anak-anak layak sekolah ini atau anak-anak yang masih dalam usia sekolah ini itu memang benar-benar mengenyam pendidikan. Nah, kalau untuk solusi, termasuk salah satu pertanyaannya tadi, ini bagaimana kira-kira kalau anak-anak ini mungkin ke sekolah, rasanya orang tuanya akan berpikir bahwa menjadi beban. Maka sebenarnya ada beberapa solusi. Kalau di pemerintah presiden lah dan wakil presiden, pemerintahnya Pak Prabowo dan Pak Gibran, ini kan ada MBG, makan bergizi gratis. Di Kota Umbagu ini alhamdulillah Pak Dr. Weni, Pak Wali Kota sudah menghibahkan tanah khusus untuk pembangunan khusus untuk makan bergizi gratis ini. Jadi sudah dihibahkan sebidang tanah di beberapa waktu kemarin sebagai bagian dari 100 hari kerjanya Pak Dr. Weni Kait. Jadi sebenarnya orang tua ini kalau mau dihitung-hitung maka kan tidak perlu lagi kira-kira ada uang jajan seperti apa, karena kan makan bergizi gratis ini di sekolah kan sudah ada makan siang. Artinya di pemerintahannya Prabowo Gibran ini kan kira-kira sudah memfasilitasi untuk makan siang gratis bagi siswa. Ada di Kota Umbagu, nantinya ini juga akan
merasakan hal yang sama, tapi memang ya, ini terkait juga persoalan penganggarannya sehingga ini masih perlu untuk dibijaki lagi atau mungkin dilihat proyeksi penganggarannya seperti Yang apa pasti nanti. juga pelaksananya harus diawasi Ya, dengan baik mungkin agar tepat teknisnya sasaran. juga ini dipersiapkan dengan baik agar supaya tidak ada kejadian-kejadian yang ada di beberapa kota Iya. kabupaten yang lain. Ini tidak terjadi kira-kira di Kota Mobagu. Kemudian kalau dihubungkan juga dengan bagaimana supaya orang tuanya ini memang benar-benar berpendapatan juga, Ya. maka kita lihat kemarin di perapatan Mogolaing sempat kita bertanya ke salah satu anak yang mempraktekkan ini. Dia badut jalanan, badut anak. Ya, kita tanya, Dek, kelas berapa? Dia jawab kelas 1 SMP. Masih sekolah? Dia bilang masih, Pak. Terus rumah di mana? Dia bilang cuma di sekitaran sini lagi, cuma di samping situ. Berarti sebenarnya ini kan fenomena yang mungkin ada dari luar, Iya. kemudian datang ke Kota Mobagu dan dilihat oleh orang tua bahwa juga ini menghasilkan, ada pendapatan di situ. Dan si anak juga karena sudah sering juga menerima semacam Artinya sudah merasakan pundi-pundi uang, wah. Jajan ya, luar biasa. Dia juga pastinya si anak juga akan merasa bahwa oh ini kayaknya lebih pendapatan, lebih profit, sehingga mungkin siangnya dia sekolah, sore sampai malam dia beraktivitas di perempatan lampu merah untuk mengais rezeki. Memang ini salah, tapi memang juga harus carikan solusinya agar supaya ketika juga ditertibkan atau juga kemudian dilakukan pembinaan, edukasi kepada si pelaku dan juga orang tua, memang tidak ada yang merasa dirugikan karena ada solusinya. Dan juga saya berkapasitas juga sebagai penyelenggara pemerintahan di selaku anggota DPRD Kota Mobagu, ketua fraksi PKB, ya alhamdulillah enggak, dan juga ketua Ansor Kota Mobagu, yang memberikanlah kira-kira semacam himbauan kepada masyarakat. Memang benar kita ketika ingin bersedekah, ya memang kita anggap ini bagian dari sedekah. Namun kita lihat kembali ketika anak-anak kemudian merasa atau dimanjakan dengan pemberian, ya bisa kita anggap bahwa itu sedekah. Tapi efeknya itu ada di anak-anak yang melakukan aktivitas ini. Sehingga saya memberikan semacam saran lah kira-kira. Bagaimana ya ajakan untuk masyarakat, bagaimana kita membijaki ini. Karena kalau kita manjakan, ya tentu kita kasih uang dengan alasan mungkin bersedekah, ya khawatirnya anak-anak ini tentu akan berpikir bahwa inilah ya kira-kira yang lebih baik ketimbang orang sekolah, tahu-tahu orang di jalan berperan sebagai badut, kemudian kita mendapatkan uang. Ya. Tapi kalaupun juga di masyarakat menganggap bahwa ini tidak ada masalah, ya ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kan bukan berarti juga orang nak mau bersedekah. Kan cara untuk bersedekah kan bukan nanti itu. Ada banyak cara bersedekah. Tapi kalau kemudian orang menganggap bahwa memberikan uang kepada anak-anak yang berperan sebagai badut ini, teranggap ini sedekah, di sisi lain juga secara tidak langsung kita mendorong anak-anak ini agar supaya memang benar-benar merasa bahwa ini adalah bagian dari pendapatan. Khawatirnya dalam tanda kutip, ya ini juga belum ada inspeksi di lapangan atau mungkin belum ada penelitian atau mungkin belum ada temuan langsung. Khawatirnya kemudian ini diorganisir. Ya. Khawatirnya ini diorganisir, ada mungkin kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini ya. Ya, kan bisa saja toh, kira-kira ada si penyewa kostum. Daripada mau disewa,
Kita ini ada 5 kostum. Ini yang ini pakai Joffrey tapi store Sama ya, kita. store. Jadi yang ini pendapatan itu di store kan terang juga belum tahu sampai hari ini belum ditemukan di Kalau berdasarkan di daerah lain itu kejadian ada, itu. di daerah lain itu ada di kalau nggak salah di provinsi tetangga itu wali kotanya langsung yang bicara dan beliau langsung melihat kejadian bahwa ini diorganisir. Tapi di Kota Mobagu secara khusus ya entah mungkin pribadinya kita belum pernah langsung temukan, tapi ini artinya film ini ada tapi apakah itu terstruktur atau tidak? ya artinya di sisi ini juga, Butuh artinya di sisi ini juga inspeksi mendalamnya. ya saya menantang untuk para teman-teman yang hari ini di dinas-dinas terkait untuk kemudian melihat lebih dalam lagi fenomena ini agar supaya ya mungkin orang lewat di perempatan lampu merah orang merasa kalau ini lucu-lucuan saja anak-anak berpenampilan seperti itu, tapi ada kondisi Kondisi psikologis anak ya, Kak. psikologis anak, kemudian ada semacam faktor ekonomi di dalam tuh. Kita perlu mencarikan solusinya. Jangan orang hanya melihat bahwa ini hiburan. Padahal sebenarnya ada semacam kelompok yang memanfaatkan ini atau mungkin ya orang tuanya juga melakukan pembiaran sehingga jatuhnya nanti Kota Mobagu hari ini yang kita yakini dan percaya sebagai kota layak anak ini akan tercoreng dengan aktivitas baru jalan anak-anak yang mereka tidak salah, tapi kita arahkan dengan cara yang lebih baik karena dorang ini masih statusnya sebagai siswa didik, wajib belajar, melakukan ya kegiatan-kegiatan yang kira-kira belum belum sepatasnya dorang itu ada di jalan kemudian mencari uang dengan cara yang ya tentu berbahaya juga karena kan pinggir jalan ya, Kak ya. Kalau ada RX King 250 cc itu dia laju-laju dari Goma. Ya, so pernah kejadian kan begitu kan. Di beberapa kasus kan ada begitu. Ada begitu. Orang mungkin mau baku rampas. Rampas orang mau ini kayak ada yang selap-selip kena. Ada yang baku Riki mungkin ada bantar penumpang bentor. Tiba-tiba itu anak potong. Ini sebelah kan auto dapat panggil makasih lagi nih kan. Di sebelah mungkin kos lampu hijau. Sangat ini luar kan biasa membahayakan. Perlu untuk diperhatikan lah kira-kira gitu. Jadi dan kita juga mendorong sebagai ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kita mendorong atas nama fraksi PKB kepada dinas terkait untuk dapat lebih menseriusi ini, karena tentu pesannya Pak Wali Kota, pesannya pemerintahan Duwinar hari ini bahwa kita fokus ke pendidikan. Salah satu program yang difokuskan oleh pemerintahannya Duwinar sini. Jadi ketika kita fokus ke pendidikan, maka anak-anak ini yang berperan sebagai badut, ini juga bagian dari program ini. Susah-susah Pak Prabowo, Presiden, menghadirkan program makan bergizi gratis dengan harapan, harapan anak-anak ini, anak-anak peserta didik yang masih duduk di kelas di bangku sekolah, supaya orang tuanya tidak lagi memikirkan jajan, tidak lagi memikirkan mau kasih makan apa ini anak.